Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, di pagi hari ini tanggal 24 Oktober kita di pertemuan yang ke-13 pada bahasan tentang resep bahagia Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Mulai pertemuan 13 ini sampai beberapa pertemuan ke depan, kita akan bicara tentang beberapa permasalahan yang terkait dengan sholat. Jadi setelah bahasan tentang syirik, menyekutukan Allah, kemudian dilanjutkan bahwa syirik itu adalah kezaliman yang paling berat. Ya, kezaliman yang paling berat, seperti yang Allah katakan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling berat nilainya. Nah, setelah bahasan masalah syirik, bahasan yang kedua yang tak kalah pentingnya dan bahkan ini adalah tolak ukur dalam keislaman seseorang, masalah salat. Masalah salat, di mana sampai Allah mengatakan mereka yang tidak salat ini dengan ancaman neraka jahanam. Wailun lil musallin, celaka, binasa, neraka orang yang mengerjakan salat. Ya, apalagi tidak mengerjakannya. Lebih parah lagi. Bahkan pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia dikategorikan sebagai orang yang kufur, keluar dari Islam. Ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Seperti pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata amdan faqad kafar. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kufur. Karena al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri shalah. Bedanya kita orang Islam dengan orang kafir, orang musyrik adalah salat. Nah, ini jelas. Berarti kalau ada orang yang tidak salat, maka dikategorikan sebagai orang yang keluar dari keislamannya. Makanya Allah mengatakan pula di surat Al-Mudaththir, apa itu? Tentang penghuni neraka. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian itu masuk neraka sakor? Ini yang nanya penghuni surga nih. Jadi penghuni surga nanya kepada penghuni neraka, masalakakum fi sakor? Kenapa kalian ini bisa masuk ke neraka sakor ini? Mereka penghuni neraka itu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami di dunia nggak sholat. Nah, ini fenomena yang banyak terjadi di masyarakat kita, waliyadzubillah. Banyak sekali orang-orang Islam yang tidak memperdulikan lagi yang namanya sholat ini. Mereka hanya memperdulikan masalah materi dan dunia saja. Ya, mulai bahkan sampai sebelum subuh mereka sudah bangun. Ada yang bangun dari jam 1, jam 2. Untuk apa? Ke pasar, berurusan dengan sayur mayur dia. Tapi ketika azan dikumandangkan, sangat jarang dan sedikit dari mereka itu yang melakukan sholat subuh. Mereka sibuk dengan apa yang mereka sebut dengan mencari uang katanya. Begitu pula mereka yang dikatakan sebagai orang kantoran. Ketika zuhur dikumandangkan, mereka sibuk dengan apa?
ada yang sibuk dengan meetingnya masihan. Meeting pun dipending, hanya sekedar untuk makan siang. Tapi sholat dicari-cari alasan. Boleh nggak Ustadz, saya menjamak sholat duhur dengan asar karena masih meeting dengan bos. Ada-ada aja. Yang nggak meeting sibuk dengan makanannya, ke kantin, makan, habis makan sibuk dengan rokoknya. Begitulah sampai jam 1 tiba mereka harus masuk lagi ke kantor. Terus seperti itu kehidupannya, tak perhatian dengan sholat. Akhirnya keluarganya jadi taruhannya. Tak ada kebahagiaan pada diri mereka. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita di sini bukan berkaitan dengan orang yang tidak sholat. Karena mereka yang nggak sholat itu jelas akhir dari kehidupannya pasti akan binasa. Dan kehidupan dunianya pun pasti akan berantakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, as-sholatu nur, sholat itu cahaya. Berarti kalau seseorang tak memiliki cahaya, dalam kehidupannya gelap. Ya, berarti seseorang yang tidak memiliki cahaya, ya gelap. Berarti kalau seseorang yang nggak sholat, ya hidupnya penuh dengan kegelapan. Apanya yang gelap? Hatinya gelap, jamaah. Pikirannya gelap, matanya gelap, walaupun dia melihat, tapi gelap. Telinganya gelap. Artinya apa ini? Artinya dia terus bergelimang di dalam perbuatan kemungkaran yang keji dan mungkar ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Padahal Allah mengatakan setelah ayat kursi itu, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang menyelamatkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Tapi ternyata mereka lebih memilih hidupnya berada dalam kegelapan. Wa ammal ladzina kafaru awliya'uhumus syayatin yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Adapun orang kafir, sekutu-sekutu mereka adalah setan. Sekutu-sekutu mereka adalah setan. Setan mengeluarkan mereka dari hidup yang penuh dengan cahaya ke dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Apa iya orang yang gak sholat seperti ini hidupnya bahagia? Pasti kita semua, Anda semua akan bisa menjawab. Apalah artinya harta yang berlimpah, bisnis yang sukses, istri yang cantik, anak-anak yang banyak, cerdas-cerdas, tapi hidupnya gelap. Ibarat ungkapan kita mengatakan, mau nggak Anda dikasih rumah gratis, suruh nempatin gratis, nggak usah bayar kontrakan, gratis sudah. Rumahnya mewah, besar, dahsyat, gede rumahnya udah. Nggak usah bayar kontrak, Anda tempatin aja gratis. Besar rumahnya, fasilitas lengkap, full, udah mewah semuanya, tapi nggak ada listriknya. Umpamanya, mau nggak? Saya nggak mau, nggak ada listriknya, gelap. Sudah nggak ada listrik sama sekali. Ya tentu kita akan jawab, ya nggak mau lah. Ya, nggak mau. Oh, rumahnya gelap, oh gimana saya mau menempatinya, kejedot jalan sono susah, jalan sono. Begitulah kehidupan mereka yang tidak menjalankan sholat dalam kesehariannya. Tak ada secercah kebahagiaan. Tidak ada artinya harta yang banyak. As-salatu nur, salat itu cahaya. Lalu ikhwah, akhwat sekalian, jika kita mengerjakan salat, oke, kita menjadi orang yang rajin salat. Bagaimana caranya agar salat yang kita kerjakan ini benar-benar menghasilkan cahaya yang bukan lampu 2 watt atau 1 watt mungkin. Ya ada cahaya, tapi cahayanya cuma 1 watt. 2 watt, 3 watt mungkin.
5 watt. Bagaimana cahayanya yang menyinari kita ini benar-benar cahaya yang luar biasa, dahsyat, LED dengan kekuatan cahaya yang hebat. Salat kita. Bagaimana salat kita ini melahirkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kembali kepada hadis Harits bin Harits Al-Asy'ari di pertemuan kita yang ke-11 yang lalu. Harits bin Harits Al-Asy'ari. Di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yahya bin Nabi Zakaria untuk menyampaikan kepada orang-orang Israel 5 perkara. Salah satunya kemarin sudah kita bahas, yaitu masalah syirik dalam 2 pertemuan. Yang kedua, perintah yang Allah sampaikan kepada Nabi Zakaria adalah, apa itu? Disampaikan Nabi Zakaria pula akhirnya kepada orang-orang Israel. Ini bunyinya. Yang kedua, wa innallaha amarakum bis-shalah fa idza shallaitum fala taltafitu fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Subhanallah. Perhatikan ini ikhwah akhwat. Perhatikan dengan cermat. Subhanallah, lihat ini ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk sholat. Lihat, ini disampaikan Nabi Yahya bin Zakaria. Ya, berarti di zaman itu ada 3 nabi ya, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Yaitu Nabi Zakaria, kemudian putranya Yahya, kemudian anak dari muridnya, yaitu Maryam. Punya anak namanya Isa. Jadi berada dalam satu tempat ada 3 nabi. Itulah keutamaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW diutus kepada semua kalangan, semua umat, semua kulit, semua bangsa, sampai pada hari kiamat kelak. Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Oke, lihatlah perintah Allah di sini. Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan sholat. Tapi kita tidak tahu tata cara sholat mereka seperti apa ya. Kita nggak tahu, pasti beda lah tata caranya. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Jika kalian sholat, jangan nengok-nengok. Nah, ini nih jamaah kuncinya. Ya, ini kuncinya sholat kita melahirkan cahaya 1 watt kali mungkin ya, gara-gara nengok-nengok ini ya. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Fa innallaha, kenapa? Nah, ini alasannya. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengarahkan wajahnya kepada wajah hambanya di dalam sholatnya itu. Yang kita sebut dengan istilah bermunajat dengan Allah. Kapan Allah mengarahkan wajahnya kepada hambanya yang lagi sholat itu? Malam yaltafit, ketika hambanya tidak nengok. Ketika hambanya tidak nengok-nengok, jamaah. Jadi ini adalah sebuah kiat tuntunan dari para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Ini tuntunan dari para nabi dan rasul terdahulu, bahkan sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kiat agar sholat yang kita lakukan ini benar-benar melahirkan cahaya yang begitu dahsyat, begitu besar, yang pada akhirnya sholat akan menghasilkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Apa itu kuncinya dan kiat utamanya? Nah, ini kiat utamanya yang disampaikan oleh Nabi Yahya bin Zakaria, sampai pula disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Apa itu jamaah? Kiatnya adalah malam yaltafitu, selama sholatnya tidak nengok-nengok. Nengok itu apa? Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam
Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah. Berarti akhi ukhti fillah, berarti ikhwas kalian, nengok di dalam sholat itu nggak boleh, dilarang, haram hukumnya. Nengok-nengok dalam sholat itu dilarang hukumnya. Kenapa? Karena akan melahirkan sholat dia nggak ada nilainya. Jadi sholatnya nggak ada nilainya. Tapi nengok itu apa maksudnya? Ibnu Qayyim mengatakan, yang pertama yang dimaksud dalam nengok-nengok dalam sholat, iltifatul qalbi anillahi azza wa jal ila ghairillah. Hatinya yang nengok-nengok. Alias ngelamun hatinya. Itu nengok. Ya pandangannya sih utuh gitu ya. Kayak kita dulu ngajar, ya saya dulu ngajar di pesantren. Ya. Pama, saya ingat dulu ada santri, ya alhamdulillah ini santri ini sekarang udah jadi ustadz ya, insya Allah banyak jamaah kenal ya. Nggak usah disebutin ya. Saya ngajar waktu itu tengah ngajar, dia bengong nih jamaah. Dia matanya tertuju bisa sama kita gitu ya. Kalau tidur kan kelihatan, matanya tertuju sama kita, tapi pikirannya ngelamun. Matanya tertuju sama kita, ya, tapi pikiran, hati dan pikiran dia kemana-mana. Ya. Saya samperin dia, kita tegur, kita ingetin, kita panggil dia. Baru kaget, ya Ustaz. Ada perhatian, matanya doang. Jadi kalau kita pengajian, duduk, matanya ngeliatin Ustadz, tapi pikirannya berselancar kemana-mana. Hatinya berselancar kemana-mana. Ini juga termasuk apa? Nengok-nengok dalam sholat. Jadi ketika hatinya seperti ini, berarti Allah nggak perhatian lagi sama kita. Serem juga ya. Yang kedua, nengok pandangan. Ya, ngelirik gini. Ngelirik gitu ya. Seperti hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah sholat menghadap kain yang bercorak-corak gitu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, ini kain-kain corak-corak ini bikin ganggu konsentrasi saya sholat. Kenapa? Matanya ngelihat yang bercorak, akhirnya pikirannya bisa terganggu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, balikin deh ke yang ngasih. Namanya Abu Jahm. Terus minta tuker sama Abu Jahm. Tuker yang jangan yang bercorak-corak begini. Ganggu sholat saya ini. Masya Allah ya. Kita seringkali banyak terganggu. Masjidnya penuh dengan tulisan-tulisan. Di bagian mimbar banyak ornamen-ornamennya. Ukir-ukiran. Sejadi sholat lagi baca tulisan nih jamaah. Lagi ngeliatin ini bacaannya apa. Ini ukir-ukirannya apa ini? Ngeliatin ukir-ukirannya. Sholat di depannya ada tulisan. Memang menghadap ke arah sujud, tapi ngelihat tulisan baju nih orang yang di depannya ini dibaca. Subhanallah. Ibu-ibu mau kenanya sholat. Ini mau kena zaman dulu putih semuanya. Sekarang mukena, ada mukena batik, ada mukena ini, ada mukena corak pantai. Kok jadi aneh-aneh ya? Orang sholat terganggu sekali itu dengan corak-corak yang beraneka ragam. Padahal kain yang dikasih Abu Jahm itu cuman bergaris-garis-garis gitu aja. Ganggu, ini bukan bergaris lagi. Beraneka warna-warni sudah. Ya, kilahuma manhiyun anhu. Dua-duanya itu dilarang. Nengok hatinya nggak fokus, atau nengok pandangannya dia, dua-duanya terlarang. Wala yazalullahu muqbilan ala abdihi madamal abdu muqbilan ala sholati. Allah senantiasa memperhatikan sholatnya hambanya selama
hambanya itu benar-benar fokus di dalam sholatnya, perhatian di dalam sholatnya. Hatinya tertuju pada sholat dia. Hatinya tertuju pada bacaan-bacaan yang dia baca dalam sholat itu. Hatinya tertuju pada gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat itu. Matanya fokus pada tempat sujud dia. Menunjukkan kehinaan dan kerendahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepatuhan dia. Menunjukkan bahwa dia menanggalkan semua urusan dia. Makanya dia harus nunduk dan ngelihat ke tempat sujud dia. Saat itu Allah akan perhatian dengan dia. Wih, lampunya berapa watt, itu gede itu kebahagiaannya ya. Fa idza tafata biqalbihi aw basarihi a'radallahu anhu. Tapi kalau dia berpaling dengan hatinya dan matanya, hatinya mulai kemana-mana, ngelamun alias matanya kemana-mana, wah, ya sudah, a'radu anhu, Allah akan berpaling dari dia. Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu anil tifati rajul fi salatihi. Adapun Rasulullah sallallahu pernah ditanya tentang salatnya orang yang seperti ini. Hatinya nengok-nengok kemana-mana, pikirannya kemana-mana, matanya ngelihat sono, ngelirik sono, ngelirik sono. Apa kata Rasulullah SAW? Ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah ikhtilas, pencurian di dalam sholat. Setan mencuri sholat seorang hamba. Mencuri apa? Mencuri perhatian dan konsentrasi dia. Dicuri konsentrasinya, dicuri perhatiannya, agar dia nggak fokus lagi di dalam sholatnya. Agar hatinya kesana kemari. Agar hatinya dia ngaco kesana kemari. Yang pada akhirnya orang seperti ini mengikuti panggilan setan, kata Ibnu Qayyim. Mithlu rajulin, orang-orang yang dipanggil setan, akhirnya dia lebih memilih fokus sama panggilan setan itu. Apa iya Allah akan perhatian dengan sholat dia? Tidak. Ibnu Qayyim rahimahullah membuat sebuah perumpamaan. Hal seperti ini ibarat seseorang yang dipanggil oleh seorang presiden. Umpama dipanggil presiden, dipanggil raja, menteri deh, gubernur deh. Lalu dia duduk di ruang tamu, kursi berhadapan dengan seorang presiden, menteri atau gubernur berhadapan dengan. Lalu Pak Presiden, Pak Menteri sudah mulai ngajak dia bicara. Ketika Bapak Presiden ngajak bicara, Pak Menteri ngajak bicara, ini orang pikirannya ngelamun. Aduh, tadi gimana ya? Ngelamun, mikir sana, mikir sana, mikir sana. Padahal di Presiden lagi ngajak ngomong dia. Padahal Bapak Presiden lagi ngajak bicara dia, Pak Menteri ngajak bicara dia, tapi pikiran dia ngelamun ke sana kemari. Atau dia nengok-nengok ngelihat indahnya istana. Waduh, cakep nih istana. Padahal Pak Presidennya lagi ngomong. Kira-kira terjadi nggak kalau begini, jemaah? Kalaupun terjadi, woi, ini penghinaan terhadap Bapak Presiden ini. Penghinaan ini. Tapi sepertinya nggak ada. Kalau udah duduk di depan Presiden, duduknya itu rapi, jemaah. Bajunya itu keren. Kalau kita baju kebesaran apa batik atau dasi itu, duduknya ya, kakinya dirapiin, tangannya lurus sejajar, tangannya begitu. Ya, siapa? Nggak berani nengok, ada nyamuk aja mungkin nyamuk gigit dia kenceng, nungging-nungging tuh nyamuk gigitnya nggak terasa. Fokus benar, fokus benar. Kenapa itu terjadi dengan sesama manusia? Kenapa ini terjadi dengan sesama manusia? Kenapa ini tak terjadi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Kenapa jemaah? Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak seperti ini. Ya. Fahadhal musalli la yastawi. Adapun ketika dia sholat, nggak kayak begini, kata Ibnu Qayyim. Wal hadirul qalbul muqbil ala Allah fi salatihi. Alladhi qad ash'ara qalbahu 'azama man huwa waqifun baina yaday. Seharusnya orang yang sholat itu hadir hatinya. Hatinya itu benar-benar hadir di dalam sholatnya itu. Dia benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Satu, dia merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Yang kedua, dia merasakan bahwa dia lagi berdiri di hadapan Allah. Dia meyakini bahwa Allah lagi menghadap dirinya. Dia pun menghadap dengan Allah. Wamtala'a qalbuhu min haibatihi. Akhirnya hati ini penuh dengan keagungan kepada Allah. Lehernya akan tertunduk melihat tempat sujud. Malu dia kalau dia itu hatinya ngelamun, pikirannya ngelamun, dan pandangannya ke sana kemari. Ibnu Atiyah mengatakan, Ibnu Qayyim mengutip omongan Ibnu Atiyah, "Innar rajulaini la yakunani fi shalah wahidah." Di dalam masjid ada dua orang yang lagi sholat, mungkin softnya berdampingan begini sama. Wa inna bainahuma fil fadli, tapi sayang, ini dua-duanya ini karunia dan kemuliaan yang dia peroleh beda jauh. Karunia dan kemuliaan yang dia peroleh dua orang ini beda jauh. Seperti langit dan bumi, kata Ibnu Qayyim. Yang satu sholat hatinya benar-benar menghadap Allah. Merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Meyakini bahwa dia berhadapan dengan Allah. Meyakini Allah lagi memperhatikan sholat dia. Sehingga dia benar-benar fokus dengan hati dan pandangan dia menuju ke tempat sujud. Yang satu ngelamun. Mikirin toko, mikirin warung, mikirin kerjaan. Wah, ada aja yang lupa-lupa itu jadi ingat semuanya. Lihat nih. Yang terjadi kita semua apa? Ngelamun. Wa bainahu hijabu syahwat wal wasawis. Yang terjadi kalau kita sholat ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Syahwat. Hatinya dia sibuk waktu sholat, akhirnya hatinya sibuk dengan sesuatu, mikirin sesuatu, pikirannya dan hatinya. Ya, akhirnya dia pergi ke sana kemari, kata Ibnu Qayyim. Dia pergi ke sana kemari. Ingatlah, kata Ibnu Qayyim, ketika Anda sholat, setan itu akan melancarkan semua kekuatan dan energinya. Ekornya dia, kakinya dia, tangannya dia, semuanya dia pakai untuk memalingkan kita dari sholat yang khusyuk. Hingga pada akhirnya kita menyepelekan sholat kita dan gak menghargai sholat kita. Lihat itu. Di antara cara setan agar kita gak fokus dalam sholat adalah apa? Aqbala aduwullah hatta yakhtur bainahu wa baina nafsi. Ketika kita sholat, ini musuh Allah, setan ini datang, dia bisikin kita macam-macam. Bisikin Anda malam yadkur qabla dukhulihi, kata Ibnu Qayyim, Anda akan diingatkan oleh setan perkara-perkara yang sebelumnya Anda melupakannya. Tadi lupa, ketika sholat ingat semua. Kadang dapat ide dari di dalam sholat. Kita mau ngerjain apa gitu, sholat. Allah. Di dalam sholat, setan melancarkan ekornya, kakinya, tangannya, berbagai macam. Bisikan la yuwaswis fi sudurin nas, sudah macam-macam, sudah. Sampai diingatkan apa yang lupa dan dikasih ide-ide baru sama setan. Subhanallah. Inilah orang yang sholat seperti ini, jamaah.
Kata Ibnu Qayyim mengatakan apa? Orang yang seperti ini, sholat dia begini ini, dia di dalam sholatnya, dia nggak merasakan nikmat apa-apa. Bahkan dia pengen cepat selesai dari sholatnya. Makanya coba ketika fenomena imamnya kelamaan bacanya, aduh lama banget nih imam. Akhirnya yang dikritik apa? Tak dikain, Pak itu imamnya tegur dong, kelamaan tuh imam. Imam kelamaan sholat sendiri aja deh, kalau panjang-panjang sono imam tuh. Imamnya yang ditegur jamaah. Sholat tarawih, lebih fenomenal lagi itu. Fenomenal malah. Ya, dahsyat. Maunya cepet-cepetan sudah. Akhirnya Ibnu Qayyim berikutnya bilang apa? Dia selesai dari sholat seperti orang yang belum sholat. Dia selesai dari sholat seperti orang yang belum sholat. Apa? Sama saja. Dosanya nggak diampuni. Sama saja masih sumpek, sampai masih gelisah, masih stres, masih tertekan jiwanya. Seharusnya kan habis sholat tenang dia jiwanya. Tapi sayang orang yang sholat yang satunya ini dia nggak dapat apa-apa, masih gelisah dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis salam langsung handphonenya diambil. Sama aja sebelum sholat dengan setelah sholat. Hasilnya. Tidak ada kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Dia tak merasakan itu. Ini yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Wailun lil musallin. Celaka, binasa orang yang sholatnya seperti ini. Tapi yang satunya tadi jamaah, tidak. Hatinya menghadap Allah. Pikirannya menghadap Allah. Dia meyakini keagungan dan kebesaran Allah. Meyakini dia lagi menghadap Allah. Meyakini Allah lagi perhatian sama dia. Fokus dengan sholatnya. Akhirnya pandangan dia tertunduk, lehernya dia tertunduk kepada tempat sholat. Akhirnya apa? Ya Bilal, arihna bis sholat. Yang pada akhirnya seperti sabda Nabi, ya Bilal, arihna bis sholat. Wah Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Allahu Akbar. Kita kalau lagi kondisi istirahat apa? PW jamaah. Aduh lagi PW nih, malas nih PW. Kenapa? Nikmat, dia tenang. Jadi ketika di dalam sholat, ya Allah tenang. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan kesenangan mata saya, kesenangan pikiran saya, kesenangan hati saya di dalam sholat. Dia nggak pengen selesai dan bubar dari sholat. Tuh, dia terus jam sholat. Imamnya pengen yang panjang bacanya. Subhanallah. Hafidhakallah ta'ala kama hafidtani. Allah jaga dia sebagaimana dia telah menjaga Allah. Subhanallah. Dia nggak pengen selesai, buru-buru selesai dari sholat, nggak mau. Lama dia dalam sholat. Masya Allah. Ya inilah yang sering kita dengar dari cerita Rasulullah SAW, para sahabat, para salaf. Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Kakinya bengkak, kok nggak terasa ya? Kita nyamuk di kuping, terasa terus. Nyamuk, hancur. Pengen cepat bubar. Nggak fokus. Ini kakinya bengkak, nggak terasa. Para sahabat sholat begitu lamanya mereka. Sampai subuh. Imam Bukhari sholat sampai kakinya segede gajah, kaki gajah. Kenapa? Karena disengat kalajengking kakinya. Membengkak gede, nggak terasa. Kapan terasanya kalau kaki beliau membesar disengat kalajengking? Setelah sholat. Allahu Akbar, benar-benar menikmati. Wallah kayaknya jauh gitu ya. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Inilah yang namanya as-salatu nur. Cahaya LED dahsyat ini sudah. Bahagia benar ya. Jadi seberapa besar cahaya sholat kita? Ya bergantung pada hati kita yang khusyuk jamaah. Ya, hati kita yang khusyuk. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Sepertinya ada beberapa teman kita yang komen di YouTube ya. Ini ada komentar dari Dian Sukma, Ummu Atiyah, Semarang. Nah, katanya mau hadir di kajian jam 8 nanti. Masya Allah, jazakillahu khairan. Kemudian ada saudara kita Saleh Jaidi, biasa kita panggil Alek ini, Bang Alek nih. Barakallahu fiik Ustadz, wa fiik barakallah Bang Alek. Kemudian ada hijau daun. Oh ini Masya Allah, ini hijau daun dari USA, Kanada. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiiki aidan. Ya semoga Allah memberikan keteguhan kita terus untuk berada di atas ilmu yang bermanfaat buat kita. Ada Neng Cas Niti atau ini barakallahu fiiki ya Neng. Ada Gusdar ya. Ada Muhammad Al-Bara, kemudian ada Mikdad 06 ya Masya Allah. Kemudian ada Mbak Susana di sini. Ada jagoan memanah di sini juga. Ada Mas Yani di sini. Mas Yani ini dari Cikarang. Sang jagoan memanah ini, suhu memanah ini. Masya Allah. Barakallahu fikum kepada semuanya. Ada Ibu Dian Sukma ya. Jazakallahu khairan. Ada yang mau nanya nih. Ustadz mau nanya nih dari Ibrahim Isnaizar. Ya, katanya mau nanya nih, bagaimana dengan orang yang ketika menjadi imam tetapi pandangannya ke depan, bukan ke tempat sujud karena alasan apabila sambil nunduk melihat tempat sujud. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Rasulullah SAW yang nyuruh kita kok ya Bang Ibrahim, yang nyuruh kita untuk nunduk di dalam sholat itu. Nunduk itu maksudnya bukan nunduk begini ya. Kata para sahabat ketika mensifati sholatnya Rasulullah SAW itu kalau sholat pandangannya nggak terlalu ke bawah begini dan nggak ngangkat, tapi beliau yang dilihat adalah tempat sujud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah kalau pandangan orang enggak, saya ke tembok. Ada lagi pandangan seorang ustadz di televisi itu, kalau kita sholat di depan Ka'bah, jangan ke tempat sujud ngelihat Ka'bah. Ini tambah ngaco lagi ini. Karena sholatnya Rasulullah SAW pertama kali kan ya di Ka'bah. Dan Rasulullah yang nyuruh ngelihat ke tempat sujud, padahal sholatnya Rasulullah SAW di depan Ka'bah 3 tahun. Ya kan? Nah ini kadang keanehan orang yang bicara pakai akal, pakai perasaan, tidak belajar pakai dalil. Jadi tetap kita harus melihat ke tempat sujud. Karena itulah rahasianya, seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim tadi ya. Barakallahu fiik. Ini ada juga beberapa teman yang ikut ya, ada Ludia, ada Ibu atau Mbak ini Ludia Hemayanti ya, Masya Allah. Kemudian ada Tengku Heni, wah ini tante bunda nih, Bunda Heni nih, Masya Allah nih, yang penggerak kajian ini. Ada Cahyo Abi ya, Masya Allah. Terima kasih kepada ikhwah semuanya yang ikut serta dalam kajian ini. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semuanya ya. Ini terakhir ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan agar bisa melawan hati dan pikiran yang sering tidak khusyuk? Ya harus kita buang. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Ya kita buang pikiran-pikiran yang gak khusyuk itu. Kita buang apa yang terjadi, kemudian kita, itu tadi rumus Ibnu Qayyim yang pertama tadi apa? Menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah. Allah itu maha besar, maha agung dengan nama-nama sifat-sifatnya. Kemudian meyakini bahwa kita ini lagi menghadap Allah. Kemudian Allah memperhatikan kita. Ya. Ini yang kita fokuskan. Kemudian bisikan-bisikan setan itu harus kita hindari.
Makanya tuntunannya kalau ada bisikan syaitan, maka kita disuruh mengarah kayak meludah ke arah kiri begitu ya, agar bisikan syaitan itu hilang. Ya, agar bisikan syaitan hilang dan tetap kita fokus dan tidak membuka pintu syaitan untuk bisikan-bisikan dan lamunan-lamunan itu. Rumus terakhir dari Rasulullah SAW apa itu? Sholatlah kalian seperti sholat lagi perpisahan. Sholat terakhir, besok mau mati, ntar mau mati. Shollu sholat al-muwaddi'. Sholat kalian sholat perpisahan. Kayak mau meninggal besok. Subhanallah ya. Ini ada Maria Andina juga bertanya di sini, bagaimana cara memperbagi sholat karena menurut orang sholat kita sangat cepat. Ya itu resep yang kita jelaskan tadi di sana. Ya. Kalau kita sholat dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan perhatian dengan gerakan-gerakan sholat. Yang bikin cepat itu kan ngelamunnya, ngelamunnya itu yang bikin gerakan kita akhirnya cepet-cepetan. Ya tadi penjelasan Ibnu Qayyim apa nggak perhatian akhirnya dengan gerakan-gerakan sholat. Ya, wallahu a'lam. Apakah kita diperbolehkan baca ta'awud ketika sholat kita terganggu konsentrasinya? Ya kan dianjurkan oleh Rasulullah SAW kalau ada bisikan syaitan kita mengarah bukan nengok ke sini gini, tidak kan, tidak boleh memiring sini terus kayak meludah gitu untuk membuang godaan-godaan syaitan pada diri kita ya. Kemudian dari apa ini Mutia ya, kadang saya masih susah menghilangkan bisikan setan padahal sudah baca ta'awud Ustadz. Nah itulah yang jihadnya di sini nih. Ini jihad melawan bisikan setan nih jamaah. Ya bukan Anda saja, mungkin saya juga ya, semua dari kita. Sampai Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pun pernah mengatakan khusyuk itu berat sekali. Makanya beliau memilih pendapat bahwa khusyuk dalam sholat tidak wajib katanya beliau. Ya, karena itu suatu hal yang sangat berat sekali kata beliau ya. Ini perbedaan pandangan fikih lah, oke. Yang jelas khusyuk di dalam sholat itulah yang akan mempengaruhi pahala kita di dalam sholat. Jadi berat memang jamaah, berat sekali. Makanya pahalanya gede ya. Ya kalau ringan ya pahalanya ringan gitu ya. Ini yang harus kita mujahadah ya, jihad terus dalam hal ini ya. Kemudian ini pertanyaan terulang ya dari Mbak Evi, kemudian terulang ini pertanyaan ya, mungkin sampai di ini ada lagi ya, ada Ridho juga, barakallah Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat ya, semuanya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita ini yang bikin sholat kita nggak khusyuk, dosa-dosa kita ini ya. Dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesehatan, hatinya sehat, akalnya sehat, pikiran sehat, fisiknya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi ini, kemudian pertanyaannya, jika dalam sholat tidak fokus atau khusyuk, apakah boleh mengulangi sholatnya? Oh enggak boleh. Kalau sudah selesai sholatnya, ya bari'at zimmatuhu, tanggung jawab dia udah selesai. Tapi pahalanya ya sesuai dengan tingkatan dari kekhusyuan dan konsentrasi dia tadi itu. Ya, kalau mengulang tidak boleh mengulangnya. Ya. Insya Allah di pertemuan kita berikutnya, pertemuan yang ke-14 ya, pertemuan yang ke-14 akan membahas tentang ini masih tentang sholat nih jamaah. Tentang apa? Seperti apa sholat yang terkabul. Nah, seperti apa sholat yang terkabul. Ini berarti di hari Selasa. Ya, jangan lupa kajian di hari Senin ya, jam 8, dan nanti juga ada kajian jam 8 nanti hari ini. Hari Sabtu ini ada kajian jam 8, kita gabung sama teman-teman di Majelis Daun, Majelis Ukhuwah
ibu-ibu yang di USA sama Kanada untuk bahas masalah Kitabut Tauhid agar hati kita bersih, jernih dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan di kajian subuh kita di pertemuan yang ke-14 insyaallah dengan tema wal maqbulu minal amali qisman. Amalan yang terkabul, salat yang terkabul itu ada 2 kriterianya. Kita simak di kajian yang selanjutnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.